Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sigantoro dengan nomor NIM 1872050018. Program studi saya Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin menjelaskan manajemen keuangan dari topik 1 sampai topik 6. Dan saya dari Universitas Pancasakti Bekasi tahun 2022 atau 2023. Fungsi analisis rasio keuangan. Finansial ratio atau disebut juga rasio keuangan adalah alat analisa keuangan perusahaan dalam mereview hasil suatu perusahaan dengan panduan perbandingan data keuangan yang ada di dalam laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba atau rugi, laporan aliran kas. Pengertian modal. Modal ialah baik yang berupa barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat dalam sebuah kredit. Sedangkan barang-barang modal ialah barang-barang yang ada di dalam perusahaan yang belum digunakan, jadi terdapat di sebelah debit dalam neraca. Provolak. Kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat di dalam neraca sebelah debit, sedangkan yang dimaksud dengan barang modal adalah semua barang yang ada di dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktif membentuk pendapatan. Berdasarkan sumbernya, modal sendiri yaitu modal yang bersumber dari perusahaan itu sendiri. Modal kreditur atau utang yaitu modal yang bersumber dari pinjaman dan merupakan utang bagi perusahaan. Tujuan manajemen modal kerja agar sebuah bisnis bisa mengolah aset lancar dan utang lancar, jadi bisa mendapatkan modal kerja neto yang bagus dan bisa menjamin tingkat likuiditas bisnis. Adapun tujuan lain dari manajemen modal kerja antara lain memenuhi laba atau rugi bisnis, mengoptimalkan pengeluaran dalam sebuah tingkatan penjualan, memperoleh dana dari investor karena memiliki rasio keuangan yang positif, dapat menghargai modal kerja sehingga pembayaran kebutuhan selalu dilakukan tepat waktu, proteksi dari krisis modal kerja. Pengertian modal. Modal adalah dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok untuk bisnis melepas uang dan sebagainya. Dalam arti lain, modal adalah harta benda, bisa berupa dana, barang, dan sebagainya, yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan keuntungan. Modal sosial. Pengertian modal sosial ialah modal yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan memberikan keuntungan bagi mereka untuk menjalankan kegiatan produksi. Modal internal. Modal internal adalah modal yang berasal dari kekayaan pemilik perusahaan, modal para pemegang saham, penjualan surat berharga, atau modal yang didapatkan dari laba perusahaan. Modal eksternal. Modal eksternal adalah modal yang didapatkan selain dari kekayaan perusahaan. Contoh modal eksternal adalah pinjaman dari bank atau koperasi, gaji karyawan yang belum terbayar, biaya produksi yang belum dibayar ke supplier, dan investasi yang disetor oleh investor. Pengertian biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham reference, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Rincian mengapa biaya modal penting. Jenis biaya modal modal dibedakan menjadi dua macam, yaitu biaya modal secara individu, biaya modal secara keseluruhan. Biaya modal secara individu yaitu biaya modal ini terdiri dari biaya modal utang perniagaan, biaya modal ini dari utang jangka pendek, biaya modal dari utang wesel, biaya modal dari obligasi, biaya modal laba ditahan, dan biaya modal dari keuntungan saham referensi. Biaya modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata.
tertimbang dari seluruh modal yang digunakan atau bisa disebut dengan WACC. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.